Hari ini sekitar 2 minggu lagi kita mau mengadakan ibadah Paskah. Bukan perayaan sih, tapi kita tetap mengingat pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Bulan-bulan ini kalau saya lihat jadwal yang khotbah di sini, wah itu hebat-hebat. Buat saya ini minggu yang berat buat saya. Karena kalau saya ada bicara salah di minggu depan habis gitu. Karena orang yang berikutnya itu lebih hebat lah dari saya. Kalau nggak percaya datang aja lagi minggu depan. Oke. Kita mau buka di Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Nah, ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 4. 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Nah, kalau kita baca nih di ayat-ayat sebelumnya dibilang gini, Tuhan memuji pelayanan mereka. Di ayat yang sebelumnya, untuk pengajaran, kalau ada ajaran yang menyimpang, ajaran yang lain, mereka tahu. Saking kuatnya mereka punya dasar, udah dibangun dengan baik. Tadi pujian pertama kita nyanyi menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tapi apa benar? Enggak semua yang datang ke gereja rindu untuk menyenangkan Tuhan. Ya enggak? Saya nggak berharap itu terjadi. Tapi contoh begini. Waktu datang ke gereja, pemain musiknya main jelek. Belum tentu Tuhan tidak disenangkan. Tapi ada di antara kamu yang nggak senang. Waktu ke gereja WL nyanyi lagunya bahasa Inggris. Ada yang keberatan. Bagi saya itu nggak masalah. Tapi apa itu menyenangkan hati Tuhan? Ada anak kecil ngegambar dia sama mamanya. Gambarnya jelek. Ini masih dengung? Gambarnya jelek. Terus dikasih ke mamanya. Dan mamanya senang. Kenapa? Karena anaknya berusaha menggambar yang terbaik buat mamanya. Kita di sini nggak bisa lagunya. Tapi waktu kita berusaha memuji Tuhan, saya kira Tuhan juga disenangkan. Cuma waktu datang ke gereja, seringkali pusatnya itu kita. Kita pengen lagunya yang bagus, WL suaranya yang merdu, musiknya yang baik. Waktu menyembah, saya bisa menikmati kita, bukan Tuhan. Seringkali kita enggak, Tuhan berkenan enggak ya? Bukan. Saya mau ke gereja yang saya nyaman. Saya mau dengar khotbah yang nyaman buat saya. Kalau nggak nyaman nggak balik lagi. Tolong. Ya. Di Wahyu 2 ayat 4 ditulis gini, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apakah melayani Tuhan berarti mengasihi Tuhan? Belum tentu. Apakah kasih persembahan berarti mengasihi Tuhan? Belum tentu. Apakah datang ke gereja berarti mengasihi Tuhan? Belum tentu juga. Karena nggak semua yang hadir di gereja sesungguhnya mengasihi Tuhan. Ke gereja betul bisa menjadi bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Tapi ke gereja juga bisa jadi yang hari Minggu ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Rutinitas bisa jadi gitu. Sebagai contoh pekerjaan jemaat di Efesus di Wahyu 2 dibilang begini, masih sama pekerjaannya seperti yang pertama, tapi kasihnya jatuh dalam. Artinya kita bisa melayani dengan cara yang sama, masih tetap berapi-api melayani. Kita bisa baca firman banyak, kita bisa menyembah Tuhan begitu sering, kita bisa berdoa terus menerus.
tapi kasihnya belum tentu sama. Karena perbuatan kita didorong oleh kasih. Tapi ketika kita berbuat, bisa tanpa kasih. Jadi kita tolong cari. Kalau saya melayani, apa saya masih mengasihi Tuhan ya? Atau jangan-jangan nih, saya ke gereja karena hari Minggu. Jangan-jangan nih, saya main keyboard karena ditugasin pelayanan. Bukan karena saya sayang loh sama Tuhan. Kasih kita, coba kita lihat buat Tuhan. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi. Meskipun orang yang mengasihi seharusnya memberi. Ya kan? Nah, kata yang semula meninggalkan kasihmu yang semula. Kata semula ini ditulis dalam kata protos. Protos itu artinya utama. Jadi kalau saya boleh ganti dengan bahasa yang lain gini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang utama. Apa sih kasih yang utama? Kita mau buka, kita belajar di Matius 22. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini ayat semua orang pasti udah hafal. Begitu sering ini ayat ini. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita baca, apa sih kasih yang semula? Apa sih kasih yang utama? Ini loh hukum kasih yang terutama. Pertama, tadi dibilang mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dalam bentuk ekspresi kita, dalam kegiatan kita. Karena kita bisa berbuat sesuatu dengan agenda yang lain. Karena rasa cinta kita sama Tuhan, cuma kita sama Tuhan yang tahu. Orang bisa lihat bentuk kita melayani, orang kita bisa kerajinan kita, mungkin datang ke gereja. Tapi cinta kita sama Tuhan, orang lain mungkin nggak tahu seberapa dalam. Atau mungkin nggak ada, tapi bisa ada di sini. Nah, lalu apa sih tandanya mengasihi Tuhan? Kalau saya perhatikan trennya, anak-anak muda nih sekarang udah cukup lama masih demam Korea sampai sekarang. Kalau mereka suka sama band tertentu, suka ya, mereka mulai nonton, sering nonton. Mungkin orang band ini main film, dia nonton filmnya, dia belajar bahasanya, dia lihat gayanya, mungkin pakaiannya mungkin makin mirip, make upnya mungkin dia pakai cleanser, pembersih muka, mungkin pakai merek dari Korea. Kalau suka, dia punya ngefans sama bintang Korea. Dia begitu suka sama bintang, ngefans. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, saya kira bentuknya sama. Kalau kita suka sama Tuhan, kita mulai ngikutin apa yang Tuhan mau. Nggak ada amin nih. Nah, kalau kita suka sama Tuhan, kita cari tahu Tuhan itu kayak apa sih. Kalau orang ngefans, di mana dia ada konser, sekarang lagi Justin Bieber yang mau konser, dia cari tiketnya, dia beli mahal. Kalau dia suka sama Tuhan, dia tahu Tuhan mau pergi kemana, dia bergerak kemana, dia siap untuk ada di sana. Itu namanya profetik tuh. Pelayanan yang profetik ya begitu, jemaat yang profetik ya begitu. Dia tahu apa maunya Tuhan dan dia siap di sana waktu Tuhan mau pakai. Tandanya orang sayang sama Tuhan, dia cari Tuhan gila-gilaan. Dia mau menikmati Tuhan, cuma diam di hadirat Tuhan, itu sayang sama Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu tergila-gila mengejar hadirat Tuhan. Nah, orang itu perlu diam dalam hadirat Tuhan sejak masa muda. Kalau udah terlanjur tua ya mulailah dari sekarang. Tapi sebetulnya sejak masa muda orang itu perlu diam dalam hadirat Tuhan.
Kalau kita belum cinta sama hadirat Tuhan, saya kasih tahu, cari, diam di sana. Cari hadirat Tuhan, diam aja di sana. Pasti kamu jatuh cinta. Saya rasain hal yang sama. Waktu saya ngerasain bagaimana Tuhan jamah saya pertama di suatu kegiatan. Setiap hari itu saya datang, bukan untuk ikut kegiatannya, tapi saya pengen rasain yang ini lagi nih. Lagi, pengen lagi nih ngerasain gimana Tuhan jamah, gimana saya begitu menikmati hadirat Tuhan turun, cuma diam aja. Tapi saya tahu itu ada Tuhan di sana. Beberapa dari kita mungkin belum merasakan hadirat Tuhan. Saya kira gak semua orang itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Gak semua orang itu sungguh-sungguh, oh Tuhan maunya gini loh. Berapa banyak di antara kita yang setiap hari masih baca Alkitab? Boleh? Oh puji Tuhan masih ada. Saya berharap kita semua bisa sama-sama tiap hari baca Alkitab. Orang tuh, Pak Okto sering bilang gini, jangan pisahkan Tuhan dari firman-Nya. Ya. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu pasti kejar firman-Nya juga. Sederhana itu aja. Jangan pernah pisahkan Tuhan sama firman-Nya. Nah, apa sih pentingnya hukum yang pertama mengasihi Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan selalu jadi favoritnya Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan selalu dipakai Tuhan ketika kerajaan Allah berbenturan dengan sesuatu. Nggak harus orang yang tua, nggak harus orang yang banyak pengalaman. Alkitab tulis begini, Daud dipakai Tuhan lawan Goliat dan menang, usianya 16 tahun. Ya. Yusuf dipakai Tuhan di rumah Potifar, usianya baru 17 tahun. Enggak ada ngomong, oh anak remaja nggak bisa mimpin. Enggak, kalau pemakaian Tuhan ada di sana, Tuhan akan buat dia berhasil. Kalau Tuhan berkenan sama kamu, kamu jadi favoritnya Tuhan. Tuhan itu selalu gimana ya? Saya di rumah, kalau di rumah tuh sukanya pakai kaos yang belel, yang udah jelek gitu ya, yang udah kendor di leher, karena nyaman. Ya, itu jadi kaos favorit saya sekalipun jelek. Nah, kita kalau jadi favoritnya Tuhan tuh kayak gitu. Nggak peduli ada orang yang lebih berkualitas, nggak peduli ada orang yang pendidikannya lebih tinggi, nggak peduli kalau ada orang yang terbangnya lebih banyak, tapi kalau kita favoritnya Tuhan, Tuhan pakai. Gitu. Jadilah favoritnya Tuhan. Kejar hadiratnya Tuhan. Tuhan pakai kamu. Mungkin kamu nggak meminjil. Tuhan bisa pakai kamu di sisi yang lain, yang kamu nggak sadar kalau kamu lagi jadi alatnya Tuhan. Gitu. Nah, kunci dari pemakaian Tuhan itu bukan urapan, tapi kasih buat Tuhan. Kalau di sini ada kereta listrik, jalan dari sini ke Surabaya misalnya. Urapan itu seperti kereta yang jalan dari titik A ke titik B. Tapi tanpa listrik, keretanya nggak jalan. Kalau kita punya urapan, tapi nggak punya kasih, urapannya nggak berfungsi kemana-mana. Cinta Tuhan, balik lagi saya bilang berkali-kali, cinta Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Bahan bakar untuk favoritnya Tuhan, bahan bakar untuk urapan Tuhan turun. Nggak ada lain, cinta sama Tuhan, betah di hadiratnya Tuhan. Waktu kita lahir, waktu manusia lahir, bayi itu langsung dikasih ke mamanya, iya nggak? Kalau saya nonton, saya nggak pernah melahirkan tentunya, tapi waktu saya nonton, bayi itu langsung dikasih ke atas mamanya. Bayi itu butuh sentuhan. Dari sejak kecil, kita ini memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita langsung butuh sentuhan dari orang lain. Nah, sentuhan-sentuhan ini buat si bayi waktu dewasa emosinya lebih stabil. Maksud saya gini, ketika orang mengasihi Tuhan, kita juga dalam sosialisasi kita, dalam kehidupan bergereja kita lebih kecil, kita punya hubungan yang baik sama sesama. Kita
kalau mau ke gereja mempersiapkan diri dengan baik, mau bekerja mempersiapkan diri dengan baik, mau melayani mempersiapkan diri dengan baik. Pernah lihat ya gini, orang yang suka banget sama merek handphone tertentu, saya sebut misalnya iPhone. Waktu iPhone keluar, itu sampai muncul di berita, besoknya keluar, sore ini orang udah ngantri banyak di depan tokonya, panjang. Gitu. Orang yang suka sama merek tertentu, besoknya baru ada barangnya, hari ini udah ngantri dan panjang lagi, banyak. Kenapa? Karena antusias. Mereka pengen punya handphone dengan merek iPhone. Atau waktu McD setengah harga misalnya, yang lebih dekat dengan kita, McD setengah harga. Kalau ngantri itu sampai keluar, saya lihat sampai keluar pintunya antriannya untuk beli ayam. Nah, waktu gereja libur, kita sempat liburnya terakhir 1 bulan. Saya yakin bukan cuma saya, ada orang yang rindu untuk ke gereja. Saya salah satunya. Mungkin gak ibadah, mungkin fellowship, ada yang cuma kumpul ngobrol gitu, ada yang gimana ya, kita kalau mengasihi Tuhan punya hak untuk mengejar Tuhan, bahkan dengan cara yang aneh, dengan cara yang gak biasa. Saya kalau pernah bukan yang kemarin libur, tapi pernah gereja cukup panjang. Saya pernah cuma di depan gereja, kapan ya buka lagi ya? Serindu itu gitu. Berapa banyak kita meluangkan waktu? Sebetulnya bukan meluangkan, kita menyiapkan waktu, kasih waktu tertentu untuk punya hubungan sama Tuhan. Saya kalau mau tidur, saya punya waktu untuk menyembah dulu. Saya punya waktu untuk baca Alkitab di sana. Karena saya selalu pasang alarm pagi, tapi nggak bangun. Jadi mau nggak mau saya menyediakan waktu di malam waktu mau tidur gitu. Alarmnya udah bunyi, tapi nggak sadar tangan udah mencet mati gitu. Pokoknya begitu bangun kesiangan aja. Jadi saya sediakan waktu di malam. Nah, cinta kita sama Tuhan nggak tergantung dari berapa banyak kita baca Alkitab. Tapi orang yang cinta sama Tuhan pasti baca Alkitab, pasti meluangkan waktunya untuk punya ngobrol. Tuhan hari ini begini ya gitu. Tuhan hari ini kok kayaknya begini ya, kok begitu sih? Kita bisa ngobrol hal-hal yang remeh. Makanya kita panggil dia Bapa. Ya kan? Kita bisa ngobrol hal-hal yang nggak penting, yang cuma asal. Kadang-kadang kita ngelunjak, tapi ya sudahlah. Makanya kita panggil dia Bapa. Nah, saya akui membaca Alkitab itu kadang nggak mudah. Kadang waktu kita baca Alkitab kita nggak ngerti. Tapi orang yang dikendalikan oleh rindunya sama Tuhan, pasti baca dulu meskipun nggak ngerti. Sambil beriman, suatu saat dia pasti ngerti ini ayat. Dia akan cari tahu kenapa ya, ini gimana ya gitu. Tapi baca dulu. Beriman itu percaya dulu meskipun belum mengerti. Mencintai Tuhan itu kejar dulu, meskipun belum tahu, tapi ada usahanya gitu. Nah, sekarang ini lebih mudah karena ada yang namanya kitab elektronik ya. Saya yakin di sini nggak banyak lah yang bawa kitab fisik kertas, ya kan? Lebih enak bawa tinggal dikantongin di handphone. Malah sambil baca Alkitab kadang WA masuk, baca dulu WA-nya. Tapi saya dorong supaya kita masing-masing punya Alkitab. Gitu. Di rumah lah seenggaknya. Kalau mungkin susah bawa ke gereja, oke, di rumah. Kenapa penting? Banyak orang yang gini, kalau baca Alkitab di handphone itu nggak bisa langsung jalurnya. Mampir dulu ke Facebook, mampir dulu ke TikTok, mampir dulu ke Instagram,
lihat di YouTube dulu gitu. Baru ke Alkitab terakhirnya. Banyak gangguannya. Tapi ketika kita baca Alkitab yang fisik, itu handphone ditaruh, gangguannya lebih sedikit. Meskipun kuno, ya kan? Kita banyak segen bawa Alkitab ke gereja karena pertama sulit dibawa mungkin, kedua kuno, udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi saya dorong Anda untuk punya Alkitab kertas. Nggak apa-apa kuno. Sadar nggak, iman kita itu kuno loh. Usianya udah lebih dari 2000 tahun dan masih bekerja sampai sekarang. Jadi saya dorong punya Alkitab kertas, baca Alkitab yang kertas juga. Meskipun di rumah nggak apa-apa, tapi punya. Ya. Perlu nggak Alkitab elektronik? Perlu. Kalau kita mau baca dalam bahasa lain, itu perlu memperluas perbendaharaan kita. Nah, tapi kita nggak bisa baca firman lalu bilang ada tertulis tanpa mengasihi Tuhan. Alkitab tulis gini, ada 7 anak imam Skewa, dia usir setan, lalu dia lari terdiri-diri. Dia pakai cara yang sama seperti Yesus, tapi nggak berhasil. Karena Yesus menghidupi firman. Kita baca firman tapi nggak hidup dalamnya. Makanya ditulis gini, Yesus bicara dengan kuasa karena dia bicara apa yang dia hidupi. Amin. Saya rindu kita semua baca Alkitab tiap hari, kita berjuang hidupi firman. Yang pertama. Hukum yang kedua, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Mengasihi itu mulai dari diri sendiri. Ada orang-orang yang mengasihi nggak peduli sama dirinya sendiri. Ada. Tapi saya kira pertama-tama kita harus mulai kasihi diri sendiri dulu. Ini baik Tuhan. Kasihi diri sendiri. Lalu kemudian baru ke orang lain. Jangan pisahkan agama, karena kita manusia. Jangan pisahkan kamu agama apa. Enggak ada agama. Kita ngomong manusia. Karena Tuhan bilang sesamamu manusia. Bukan sesama yang percaya, bukan. Sesama manusia, kasihi dia. Cara sederhana mengasihi diri sendiri itu, kalau saya boleh ngomong ya, punya kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Saya pernah nggak suka sama orang, nggak sampai benci sih, tapi nggak suka. Tapi waktu saya sadar saya harus sayang sama diri saya sendiri, saya lepaskan pengampunan. Itu cara paling sederhana mengasihi diri sendiri. Terus gimana caranya punya kemampuan untuk mengampuni? Berlatih. Makanya waktu kamu benci sama seseorang, Tuhan akan kirim dia terus buat kamu. Karena Tuhan pengen kamu punya itu. Berlatihlah untuk mengampuni. Sampai mahir, sampai kita mampu melepaskan pengampunan, baru Tuhan naikin lagi levelnya. Orang itu sulit mengampuni begini. Kenapa waktu itu saya nggak suka sama orang? Karena saya punya ego. Saya rasa saya benar. Makanya enggak, saya benar kok. Tapi waktu kita mau lakukan firman, sekalipun benar, minta maaf dulu. Sekalipun benar, yang salah itu bukan yang minta maaf. Yang salah itu yang mau lebih merendahkan diri, yang mau mengalah, itu yang minta maaf. Bukan berarti salah. Jadi waktu kita lepas ego, kita menyenangkan Tuhan. Waktu kita mengasihi diri sendiri pertama, itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kasihi dulu kita diri sendiri, baru kasihi sesama manusia, orang lain. Kemudian setelah diri sendiri siapa? Yang terdekat dulu, keluarga. Atau lingkungan di mana kita tinggal. Kalau kita nggak tinggal sama keluarga, rumah di mana kita tinggal. Baru kemudian ke gereja. Kenapa gereja? Karena Bapak gereja pernah bilang gini, keluarga adalah
gereja kecil. Makanya kalau ke gereja yang kecil, sifatnya kekeluargaan. Karena bapak gereja dari dulu bilang gini, keluarga adalah gereja kecil dalam satu rumah. Gereja yang isinya cuma 4-5 orang. Kemudian ke gereja yang sesungguhnya, baru kemudian keluar. Kalau kita ke gereja, hari-hari ini nggak tambah baik ya. Firman Tuhan bilang juga, hari-hari akan selalu bertambah buruk. Malah pendeta bilang gini, setiap tahun, setiap tutup tahun, pasti pendeta bilang gini, tahun depan nggak akan jadi lebih baik dari hari ini, dari tahun ini, ya kan? Tapi memang hidup itu nggak pernah enak, hidup itu nggak pernah baik-baik aja. Jadi terbiasalah, hidup nggak pernah baik-baik aja. Jadi terbiasalah, karena hidup kita nggak baik, bukan berarti kita nggak lakukan ini. Karena hidup kita nggak lagi baik-baik aja, bukan berarti kita berhenti peduli sama kebutuhan orang lain. Ya, karena hidup kita nggak baik-baik aja, bukan berarti cuma saya. Hidup nggak pernah baik. Kalau kita tumbuh hidup baik untuk peduli sama orang lain, untuk lihat kebutuhan orang lain, kita nggak pernah mulai. Karena hari semakin jahat. Alkitab bilang gini, kalau hatimu pahit, tinggalkan persembahan. Karena hidup kita nggak baik-baik aja, bukan berarti kita harus pahit hati. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena kamu nggak bisa bawa hatimu yang busuk sebagai persembahan buat Tuhan yang suci. Kamu nggak bisa berharap Tuhan dalam kekudusannya terima hatimu yang masih benci sama orang lain. Saya kasih tahu, ampuni. Kamu nggak tumbuh dengan hati yang pahit. Waktu ada pengampunan, baru kamu bisa tumbuh. Kamu nggak bisa tumbuh dari hati yang busuk, yang simpan benci sama orang. Iblis itu kalau main legal di hadapan Tuhan, waktu dia tuntut kamu, dia bawa bukti. Kita yang sering curang kan, setan aja mainnya legal sama Tuhan. Dia bawa bukti, ini orang kepahitan, dia bukan anak kamu Tuhan. Dia main ada hukumnya, ada firman-Nya. Firman itu yang jadi dasar untuk dia klaim kamu anaknya. Orang gak semakin baik seperti keadaan kita hari-hari ke depan, tapi kita harus tetap murni. Alkitab bilang, kamu akan diuji, kamu akan dimurnikan. Kalau kamu gak murni, bukan berarti. Ada orang, gak terlalu lama, saya kira semua orang di sini tahu, seorang yang sangat terkenal, pakaiannya itu selalu sama sejak dia muda. Sampai meninggal pun pakaiannya tetap sama. Itu aja setiap hari. Namanya Mother Teresa, Bunda Teresa. Saya kira semua orang tahu ya. Dia itu biarawati dari Albania yang melayani di India. Lalu diberikan gelar Santa di lapangan Santo Francis oleh Paus Fransiskus di lapangan Petrus. Nah, pada saat dia beberapa kali diundang untuk seminar-seminar gitu. Lalu ada wartawan iseng. Dia tanya, gitu, apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia? Bunda Teresa cuma ketawa, dia bilang, pulanglah ke rumahmu dan cintailah keluarga. Setiap orang harus pulang ke rumahnya dan cinta sama keluarga. Kita bisa peduli sama orang,
Tapi mulai dulu dari dalam. Cinta dulu sama diri sendiri, ke keluarga, ke gereja, baru ke yang luar. Saya mau tutup. Terakhir ada cerita begini. Ada artikel di Baptist Press tentang hidupnya John Harper. Siapa itu John Harper? Dia itu seorang gembala di London. Dia lagi mau jalan ke Amerika. Dia ada tugas penggembalaan baru di gereja Moody. Nah, waktu itu dia naik kapal. Nama kapalnya itu Titanic. John Harper naik kapal mau ke Amerika, naik Titanic. Saat insiden terjadi, waktu malapetaka terjadi, dia berusaha untuk cari minimal satu orang aja terima Yesus. Waktu dia cari gini, mau terima Yesus nggak? Dia menginjil di kapal yang tenggelam dan bilang gini, enggak, saya nggak percaya. Dia kasih pelampungnya buat orang itu. Kamu lebih butuh ini daripada saya. Lalu dia cari lagi. Singkat cerita, kapal tenggelam. Dia sempat tawarin orang, nggak mau. Lalu kapal tenggelam, dia berenang ke orang terdekat. Secara nggak sengaja dia berenang ke orang yang sama yang tolak. Ketika berenang, orang ini akhirnya terima Yesus. Orang ini selamat. Akhirnya dia cerita tentang John Harper, pelayanannya, bagaimana dia punya anak. Dia punya satu anak dan istrinya udah nggak ada, dibawa ke Sepoci supaya dia bisa melayani orang dalam keadaan yang sulit. Hidup kita nggak pernah baik, tapi jangan pernah berhenti peduli sama orang lain, karena firman Tuhan bilang kasihi sesama kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.